Kamu bisa bikin cerita horor fiksimu sendiri. Aku akan kasih contoh ke kamu ya. Ini adalah cerita horor yang kubuat secara spontan. Ada seorang anak SD, dia berlari dengan sangat cepat sepulang sekolah. Namanya Rando. Rando ini anak yang sangat pemberani, lincah, dan juga gesit. Sesampainya di depan rumah, Rando langsung saja membuka gerbang pagarnya. Kemudian dia berlari sampai ke depan pintu dan melepas semua sepatunya dengan asal. Sepatunya sampai terlempar gitu ya. Dan jatuh tepat di teras. Kemudian Rando membuka pintu dan berteriak, "Ibu, aku pengen es." Kemudian ibunya menjawab dari dapur, "Ada tuh di meja, kamu ambil aja." Dengan sangat gesit, Rando berlari, penuh keringat, dan sampailah di dapur. Tapi ibunya nggak ada di dapur. Walaupun esnya ada di dapur. Rando terus bingung. Walaupun dia merasa bingung, dia sedikit tidak peduli karena dia sedang haus. Akhirnya, Rando membuka apa yang ada di dalam dapur, apa yang ada di atas meja, dan ada sebuah es. Es dia buka, dia makan. Tiba-tiba ada suara lagi yang terdengar di dalam kulkas. "Gimana esnya? Enak?" Rando kemudian diam. Kok ada suara ibu di dalam kulkas? Di dalam hatinya, dia merasa, ibu pasti iseng. Dia membuka kulkasnya, ternyata benar, sebuah handphone. Ternyata handphone ibunya tertinggal di dalam kulkas. Rando pun mengambil handphonenya dan bilang, ibu ada di mana?" Kemudian ibunya menjawab, "Ibu ada di atas, nak. Kamu ke atas aja," kata ibunya Rando. Kemudian Rando berjalan dengan sangat santai menikmati es krim yang dia makan dan segera menuju ke lantai 2. Tetapi saat dia mau menaiki lantai 2, dia tahu bahwa HP ibunya dia pegang dan di lantai 2 adalah kamar kakaknya yang masih SMA dan belum pulang. Semestinya tidak ada lagi HP di rumah itu. Lalu ibunya bicara melalui handphonenya siapa? Rando akhirnya bingung dan di dalam telepon itu ibunya bilang lagi, "Rando, sini naik ke atas." Rando merasa curiga. Sebentar, ibu ngapain kok ninggal HP-nya di dalam kulkas? Nah, saat Rando merasa curiga, tiba-tiba ada suara teriakan dari atas. "Rando, sini!" Seketika Rando kaget. Kenapa? Karena suara teriakan dari atas itu adalah suara ibunya. Dan suara yang ada di dalam telepon itu juga suara ibunya. Tetapi keduanya memiliki bahasa yang berbeda. Pengucapannya berbeda, apa yang diucapkan, dan kalimatnya itu juga berbeda. Dari situ, Rando langsung membanting HP ibunya dan dia lari keluar rumah. Dan itu adalah cerita horor yang bisa aku buat secara spontan untuk kamu. Yang menjadi pertanyaan adalah, sebenarnya ibunya Rando ada di mana? Menarik ya? Cerita ini bisa kamu buat dan cerita horor seperti ini tuh punya struktur atau format yang bisa digunakan untuk banyak sekali model cerita. Kita akan coba ya. Waktu Rando masuk ke dalam rumah dan mendengar suara ibunya dari dapur, itu yang dinamakan dengan asumsi. Jadi teman-teman semua kalau pengen bikin cerita horor, kita kasih dulu asumsinya apa. Asumsi ini adalah penggiringan opini kepada pembaca. Sebisa mungkin pembaca sadar bahwa dia itu membayangkan bahwa ada seorang anak SD berlari ke arah dapur dan bertemu dengan ibunya. Tapi ibunya tidak ada di situ. Nah, di situ kita akan buat patahan dari asumsi tersebut. Ibunya ada di mana? Nah, terserah teman-teman mau taruh ibunya di mana. Dan ku taruh di kulkas. Mungkin kamu akan langsung merasa, wah, kok horor banget ya, ibunya ada di kulkas. Ini cerita horor apa ini? Gitu ya, menarik kan? Maka dari itu, waktu kita buka kulkasnya ternyata itu adalah handphone ibunya.
Nah, di situ ada namanya misleading. Jadi dari asumsi, kita kasih misleading dulu. Jadi jangan kita buru-buru kasih solusinya. Baru kemudian kita kasih solusinya. Solusinya di mana? Di lantai 2. Dan kita kasih plot twist yang terakhir. Ya kan, waktu Randu mau naik, Randu sadar dan diam sebentar. Loh, HP-nya kan cuma ada 2. Yang satu dibawa kakaknya sekolah. Yang satu ini dia pegang HP ibunya. Terus ibunya ngomong dari mana? Dan ngakunya ngomongnya dari atas. Gitu ya, itu menarik kan? Jadi teman-teman semua, itu adalah sebuah cerita horor fiksi yang bisa kamu bikin sendiri. Formatnya adalah kamu bikin dulu asumsinya, kemudian kamu misleading atau kamu patahkan. Terus yang ketiga, itu kamu coba kasih solusi, tapi setelah dia mau mencapai solusi, cobalah untuk kasih plot twist. Ya, itu silahkan dicoba dan nantikan cerita horor fiksi dariku yang lain. Oke?